Bebas tuh kalau di situ tuh. Orang nyokap gue pernah bakar warung Jablay di situ. Gue tes keluarga masuk orang. Emang kalau anak udah tahu duit nyebelin ya. Oh, dia udah mulai tahu duit. Itu satu konten 20.000 tuh. Gue bayar profesional. Terus mau gini doang nih, matanya merah gitu. Itu gue kayak gak bisa ngomong yang pas anjir. Siapa bilang ngeluh gak boleh? Kita manusia, tapi jangan sampai keterusan, karena hidup terus berjalan. Katanya bersakit dahulu, Asik. bersenang kemudian. Tapi mengapa hidupku tak begitu? Susahnya sudah, senangnya tak ada. Ya udah, nikmati prosesnya, walau belum ada hasilnya. Aku ambil hotel yang di Jogja sekarang nggak apa-apa. Ini aku lagi nyanyi. Ya udah, nikmati. Terus kamu nelfon. Blok. Lagi ya. Wajah sayur. Udah. Halo teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi di PWK, playlist terbaik selain orang itu. Halo teman-teman, hari ini saya bersama salah satu teman saya yang ternyata dia jauh lebih senior daripada saya. Saya baru tahu tadi, ini dia Rio Steven Dumatubun. Ayo semalaman gua ngapal namanya. Dumatumbun. Aduh. Itu apa sih Bang Rio? Fam, jangan Bang Rio aja lah. Lu 84 lahir lu ya. Iya. Gua baru tahu, anjir, om gua bangsat. Oke, Bang Rio. Jadi canggung. Jadi canggung. Mendingan dipanggil anjing gua. Jadi canggung gua. Canggung. Oke, Rio. Nah, Jadi nama lu itu marga atau apa? iya, Fam itu marga ya, Dumatubun. Marga apa itu? Bokap orang K, Maluku Tenggara. Wow. Orang K. Makanya, tapi lu face lu nggak ada ke arah-arah situ. Nyokap tuh keturunan Bandung Ternate. Bandung Ternate. Nyokap bapak Bandung, ibu Ternate. Bokap itu bapaknya K, mamanya Manado. Jadi gua orang Indonesia lah gitu. Orang Indonesia lah. Lu lahir tapi di Lampung. Lahir di Lampung. Kok bisa-bisanya di Lampung? Iya, itu dia. Karena Bapak Anda emang kerja apa? bokap sih nganggur ya. Nganggurnya sampai ke Lampung. Jauh banget bro. Iya. Terus Enggak, gue ikut kakek gue. Kakek gue tuh Auri, angkatan udara, tentara. wah, tentara. Veteran perang. Oke, di Lampung. Jadi dapat apa sih namanya, tanah penghargaan lah ya. Oke. Tanah penghargaan, jadi kayak komplek Auri gitu, karena pejuang kan. Tinggal di situ tuh. Sama bokap sama nyokap juga lahirlah kau di situ. Karena bokap pengangguran, daripada lu nggak kerja sini gitu. Sini tanahnya luas gitu. Nah, mau bikin rumah di mana tinggal matok-matokin aja gitu. Udah gitu. Anjir. Oh gitu. Lahirlah tahun 84. 84 gue lahir. Bener kan 84 Iya, dia lahir. April. Bro. April. Iya bener bapak emang pengangguran. Bokap iya kerja dulu tuh ini apa? Bokap tuh apa namanya? Kayak orang desa gitu loh, bekerja di desa. Difitnah masuk penjara. Difitnah masuk penjara. Difitnah apa Rio? Ini apa? Korupsi gitu. Masuk penjara tuh bentaran. Oke. Lu udah lahir nih belum? Udah. Oh udah. Terus? Lagi hamil anak kedua, nyokap adik gua. Yeah. Keras banget kayak kehidupannya. Keras banget kehidupannya anjir. Iya, udah. Ini beda lagi nih bro. Bapak masuk penjara. Bakal di penjara sempat, tapi bukan yang
masih apa ya sidang gitu lah, kayak nunggu sidang selesai gitu. Ternyata nggak terbukti salah. Yang salah kayaknya. Oh nggak sempet masuk di jeruji. Udah lah. Oh udah ya. Udah dijeruji, orang sempat nengok ngasih rantangan, berarti kayak bokap lagi begini kan, gak mungkin lagi gitu. Pasti lagi begini kan, gak mungkin. Anakku gak mungkin gitu. Pasti lagi begini. Berarti lu udah tahu itu ya. Tahu lah. Ini bokap lagi di penjari. Tiga tahunan mah udah pasti ini kan. Pinjam korek Bang Pras ya? Boleh dong. Wah ya, seru nih ngobrolan nih hari ini nih. Tapi sebelum itu daripada ngobrol kita makin berat, harusnya ada minum. Iya, minum ya. Minum apa? Air putih pakai es aja, Bang Pras. Ini kalau boleh ya, ambil ya. Boleh. Tuh. Dikelet-keletin. Nggak masuk sih produknya. Jadi dikelet-keletin, emang enak dikelet-keletin ya kan. Itu juga dibalik-balik, tapi orang tahu itu pada mix tea gitu. Sari. Orang tahu itu. Nah, ini orang tahu ini rasa rendang. Ini rasa rendang orang tahu gitu. Terus soto warna hijau. Ya gitu lah. Kemarin ada yang sensor waktu itu gue pegang apa kocak banget, gue ketawa banget kayak orang nggak tahu aja. Iya, emang ini doang yang keren nih, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa ini. Nggak ada nih. Ya udah sama esnya. MS ya. Gue teh hangat. Teh hangat. Lu mau mie? Enggak. Udah lah, nggak usah makan gue. Gue juga udah asam lambung gue. Gara-gara di sini nih, apa-apa lah. Jadi gue syuting di sini buat biaya pengobatan. Oke, kita balik lagi. Lu bapak sempat di penjara, terus lu umur berapa itu? 3,5 tahun ya, mau 3 tahun. Udah tahu lu itu ya? Iya tahu lah, udah mulai segitu udah ngelihat lah kayak flashbacknya gitu kan ada lah, udah mulai ada ingetannya lah. Gede di Lampung. Di Lampung gua sampai lulus SMA. Itu Lampung kota. Kota Bumi ya. Kota Bumi. Kalau lu kan ke Padang lewat lewat Kota Bumi. Iya. Tapi sekarang udah langsung tol. Langsung tol. Dulu Kota Bumi itu banyak samping itu orang Batak apa yang ya kayak gitu-gitulah. Iya kan? Wah, keras juga berarti kehidupan di situ. Bener kalau itu keras ya. Orang gue tuh masih zaman makan daging monyet tiap hari. Serius kan tentara kan berburu kan. Lu tau gak? Lu pernah lihat ini gak? Gini. Itu yang dulu gua kelet-keletin tuh kulitnya. Dia kalau marah gitu kan? Iya. Anjir lu makan. Jadi kalau di komplek tentara tuh Bang Pras ada kijang lama, tau gak kijang lama yang kijang doyok tapi bak gitu. Iya. Nah tentara-tentara tuh kalau berburu naik gitu tuh pakai senjata senapan kayak gitu tuh. Apa aja? Hutan-hutan naik kijang. Kalau kita balik tuh ada kijang, ada monyet ini. Kijang naik kijang. Iya kijang naik kijang. Benar juga. Kijang monyet, apa aja? Ya. Kota Bumi tuh ya. Dipasang kawat gitu digantung-gantungin deh tuh. Jadi dikelet-keletin gitu. Kayak bayi digantung lah kalau udah dikeletin ininya. Dikletnya itu robek dikit terus serak. Nah kayak gitu-gitu. Iya. Kayak masih hidup tapi kayak acara kurban tapi monyet gitu. Iya. Ditembak-tembakin dulu kan? Ya tembakan udah mati posisinya. Iya. Itu dimakan, diapain? Digoreng, di rica-rica. Rica-rica monyet. Tapi emang itu dagingnya daging paling enak ya menurut gue ya. Kalau makan itu gimana? Badan apa? Jadi semokong. Terpenjara dalam gua. Tiba-tiba tumbuh bulu aja sini. Gimana rasanya itu, Rio? Enak panas cuman ya kayak hampir daging anjing lah. Kayak gue di komplek itu tuh ya. Daging anjing. Makan gue daging anjing dulu. Panas juga. Panas tuh. Kalau makan daging anjing tuh kocak tuh. Kalau kita makan daging anjing tahu tuh. Tiba-tiba gitu aja kalau kita lewat tuh. Digonggong tapi nggak bersalah gitu kayak gimana sih? Bangsat gitu kali anjir. Iya. Wah, ngeri banget apa aja di situ ya. Iya, di zaman-zaman itu iya. Anjir. Lu sampai SMA di situ? Sampai SMA. Oh, lama berarti di Lampung. Lampung. Lama Wah, SMA. lama banget. Jatuhnya lo orang Lampung ya? Iyalah, udah. Nyokap bokap masih di situ? Masih sampai sekarang. Di Lampung? Lampung udah malas kayaknya, udah malas pindah dia. Udah enak kali ya gimana sih? Anjir, keras banget di komplek TNI itu. Setahu gua bokap gua kan kakek gua juga tentara di Padang Panjang daerah Sumatera Barat situ. Maksudnya juga di komplek tentara. Cerita bokap gua selalu wah keras banget lah di situ. Asli keras parah. Kerasnya itu dari pergaulan atau apa aja? Kalau anak kolong udah pasti anak tentara kan. Iya, kita yang cucunya aja belagu ya kan. Iya anjir. Iya. Belagu emang cucu-cucunya rata-rata belagu anjir. Kakek gue kan tinggal di TPAL Cibubur.
KTP gua itu rumahnya dia. Jadi tiap tangkap polisi, alhamdulillah lepas. Gak tahu kenapa. Anak kolong nggak? Iya. Gitu. Gua udah. Iya. Gitu. Ya udah hati-hati ya anjir. Bebas tuh kalau di situ tuh. Orang nyokap gua pernah bakar warung Jablay di situ. Gua tes keluarga masuk koran. Bahkan warung Jablay di tempat TNI itu emang di dalam komplek. Di dalam komplek ada warung Jablay emang. Warung Jablay. Jadi adik gua puasa-puasa tuh, zaman-zaman puasa-puasa main petasan. Dia emang jadi dia bikin warung gitulah, warung remang-remang gitu, banyak kayak yang datang-datang gitu, terus main petasan karena iseng dilemparin petasan gitu. Gua nggak tahu yang datang itu entah angkatan atau gimana, ditodong senjata lah, ditakut-takutin. Menurut pengakuan adik gue dan teman-temannya. Ditodong senjata. Menurut pengakuan adik gue dan teman-temannya, ya kan. Ditakut-takutin aja, ditakut-takutin gitu. Terus pulang adu sama nyokap, karena nyokap ngerasa anak kolong ya kan. Anjing anak gue diginiin. Dia ambil sepeda, mau kemana ini katanya, kata bokap gue kan. Tunggu aja bentar sini, aku panasan emosian. Jadi di rumah itu yang emosian nyokap. Dia keliling kampung, maghrib tiba-tiba orang banyak keluar ke depan warung Jablay itu. Dibakar. Nggak tiba-tiba dibakar. Terus udah ribut-ribut gitu kan. Nah warungnya saking orang banyak itu digini-giniin. Nah gua waktu itu kelas 2 SMA, inisiatif pegang batu kan, lempar. Masuk tuh batu. Gitu. Lampu, lalu sih dulu ada lampu tublik namanya. Ya semprong kalau gitu bahasanya. Ya. Jatuh. Anjir kayak di film anjir. Itu beneran demi Tuhan ya. Kena kompor minyak, tiba-tiba boom, semua tepuk tangan. Boom, kebakar, semua tepuk tangan. Suportif ya. Suportif. Ada satu salah semua bantu. Iya kayak gol bagus lah pokoknya. Boom. Satu kampung tepuk tangan. Anjir. Iya. Langsung datang polisi. Langsung lah itu. Polisi Koramil datang. Besok nyokap di headline news itu koran Lampung. Di koran Lampung. Ada nyokap dan anak-anaknya masuk koran. Ada wartawan ke rumah. Ada. Kita semua masuk koran. Bagus ya. Anjir. Keluarga aneh. Aduh, anjir aneh banget gila. Itu berhari-hari tapi teror keluarga gua. Enggak diproses hukum atau apa gitu. Enggak lah, itu udah hitungannya warga lah. Tapi yang kompor nyokap gitu. Terus enggak ada ya, proses. Siapa yang proses? Orang komplek tentara. Iya. Enak banget bro. Ngeri. Tapi anjir, gua orang ya ngancem cuma biasanya orang gue pukul lu. Ini pakai senjata. Tembak lu. Siapa yang gak takut anjir. Menurut pengakuan adik gue sama temen-temennya gitu. Itu gak tahu entah itu oknum apa ya gitu kan. Iya kan anjir, bercanda gak asik banget anjir. Wewe awas ada setan anjir. Sambut tembak. Gila. Terus gua berhari-hari teror tuh rumah tuh. Diteror ama? Iya, ayam gua mati, diracun-racunin aja gitu. Bener itu dia nggak balas dengan membakar juga ya. Peliharaan rumah mati sama gitu. Peliharaan ya, anjir. Emang kocak deh itu. Terus berantem lagi gara-gara ayam mati nih? Enggak, udah. Lama-lama ya. Udah saling bunuh anjir. Iya. Gila, keras. Siap. Itu Yanti Bang Pras. Itu Yanti. Hah? Itu Yanti. Gue lupa nyapa tadi. Saking seringnya. Yanti, kurusan lu bro. Anjir, akhirnya gue ngeliat juga ya. Tapi pakai masker juga lagi. Penasarannya kentang ya sialan nih. Jangan. Emang mulutnya lagi dicor. Mulutnya lagi dicor. Ya ayun aneh banget. Ganti doang mulutnya ada segitiga roda. Apa semen Padang gua enggak tahu itu. Minum Bang Pras. Lanjut, gue juga minum dulu. Asik. Mantep nih. Beda nih teh buatan Yanti sama Sinta tuh beda loh. Oh, ada Sinta ada Yanti di sini. Ada Sinta ada Yanti. Gila, mereka populer banget ya kayaknya. Hampir lah, hampir. Kalau Sinta tuh agak kental. Agak kental. Airnya kayak gini-gini kalau sebelum ini. Nih minum anjing. Ada lucu. Itu tangan lu kenapa jadi satu? Ini goblok. Kenapa? Mabuk Amer. Terus? Bener mabuk Amer nyuci motor. Kan tolol ya, mabuk Amer mah senderan aja nih nyuci motor sehat banget. Lu malah nyuci motor. Lagi mabuk nih. Iya, Anjir, terus nyuci motor di kantor. Di kantor nyuci motor.
Kan dulu kan jaga kan. Iya. Masih jadi satpam tuh. Motornya Satria FU, masuk gigi 1, udah bersih gua hati-hati nih. Dengan Berat jari apa? masuk gigi 1 kan rodanya muter tuh. Muter. Mabok liatin jari gitu. Mabuk liatin itu muter. Muter kan kayaknya happy gitu kan. Oh, gitu kan. Namanya gitu. Namanya orang gitu kan ya gitu ya kan, mau gimana ya kan. Mabok ya kan. Habis itu Amer siang-siang menjelang sore, maghrib nyuci motor. Masih keadaan giting, rodanya muter gede-gede. Wah, kayak rantainya kotor nih. Ya, inisiatif orang mabuk kan inisiatif biasanya kan. ada kain lap gitu, gue ikat di sini. Gue gini geduk di rantainya. Kewerannya masuk ke gear belakang, ngikut dia tuh. Set gitu. Gue cabut. Wah, aduh. Berdarah nih pas gue liat. Ih, pendek baru teriak bawa. Langsung putus. Langsung putus. Tapi awalnya nggak ngeputus gua, jadi gua tarik berdarah nih. Tapi kan masih udah hancur gitu. Berdarah kan ketutupan darah, gua nggak tahu. Jadi berdarah pas gini. Kok pendek baru teriak-teriak. Astaga. Baru tolong. Langsung dibawa lah tuh rumah sakit Sumber Waras akhirnya. Langsung dioperasi. Enggak, ini jahit dulu. Jahit tuh awalnya tuh 4 atau 5, suntik 11. Jadi udah dikebalin dulu, jahit gitu, set bawa lagi. Kan gue penasaran buntungannya di mana kan, gue cari-cari keinjek sama gue. Oh ini jari gue nih. ada. Dia sempet lagi nyari. Masih ada kukunya gitu, ada jarinya gitu. Masih ada kukunya. Ini sekarang udah nggak ada kosong bener ya. Ada nih tapi numbuhnya udah kuat. Udah kuat lagi. Ini keras banget. Iya. Coba. Iya. Itu tok. Anjir. Iya. Ini RS skin graft namanya. Apa? Operasinya skin graft. Apa Jadi itu? kulit paha nih yang tempel sini. Diambil kulit paha lu. Karena nggak bisa dia, kalau dokternya bilang nih kalau mau dia nggak skin graft bisa, tapi dibuntungin lagi segini terus ditarik diikat. Ya milih skin graft lah gua, masa udah dikit dikurangin lagi makin dikit yang jari gua dong anjing. Anjir. Iya. Ambil paha. Kulit paha paha mana nih. itu? Sini kanan. Ada dikit diambil. Nah, di kopek. Kalau kulit biji tumbuh jembut sini. Agus kulit paha ya kan. Ayo sekali seminggu lu begini-gini bro. Sekali seminggu nih. Ngerapiin. Ayo bikin segitiga. Kocak. Aduh anjir. Itu udah menikah atau masih Sebelum nikah. Oh. Makanya bini gue kalau lagi ML jari tengah aja, jangan tunjuk aja gitu. Gitu deh. Dia tahu ya. Tahu. Tunjukkan lu pakai. Gua tahu anjing. Bangsat lagi sangat kentang kan jadinya gitu. Parah banget. Lucu. Parah. Ya Allah. Tapi kan enak sekarang gua kalau ke warteg. Ngapa? Nasi sih, 1,5 gitu. Kalau gini kan nasi setengah ya kan. Kalau gini 1,5 gitu. Aduh ya Allah. Riak kehidupan orang-orang yang main ke PWK ini anjir. Gua sampai enggak tahu mau ngomong apa lagi deh. Bangsat. Tapi dengan lu yang bersatpam Ria selama 15 tahun itu dimulai kapan? 15 tahun itu berarti Gua masuk 2004. 2004. Sebelum itu apa kerjaan lu? Tukang parkir gua di Teresia tuh, Menteng Pisa Cafe. Lu kuliah? Enggak lah. Langsung merantau ke sini? Gue tuh kayak nyokap tuh kayak ini anak mabokan mulu di Lampung gitu kan. Daripada di Lampung ikutin omnya aja lah. Gitu. Jadi titipin om gua. Jadi om gua tuh sapam rumah kosong gitu, aset bank lah, rumah sitaan bank di Jalan Gereja Teresa nomor 31. Gua dititipin di situ akhirnya. Om gua nggak mau ngasih makan gua. Kalau lu mau makan ya parkir aja, nih ada lahannya gitu. Gitu. Parkir lah gua selama setahun di situ tuh. Di Pisa Cafe. Mayan nggak parkir? Mayan waktu gua. Sebulan berapa lu dapat? Waktu itu tahun Sehari 2004 itu bisa 200-300 gua. 2004 itu? 200.000? Iya. Anjing. Ya karena situ kan Pantesan nyokap gua kesel sama orang tukang parkir. Iya. Nyokap gua tuh benci banget sama tukang parkir, kata lu.
Iya, soalnya yang kalau di pasar kan kadang kita datang dia nggak ada. Pas kita mau pulang dia ada gitu. Kadang-kadang kan ada yang begitu. Iya emang itu yang planet mungkin ya. Yang di planet mungkin ya, ada di Ukraina, ada yang kayak gitu. Gua di situ lama tuh. Gue jadi di Teresia itu, Jalan Gereja Teresia tuh bisa kafe kan. Jadi banyak band-band reguler kayak Potret zaman-zaman itu kan masih reguleran tuh. Itu lu megang dewe sendiri? Enggak lah, banyak. Oh, bareng. Jadi gue bareng-bareng gitu. Jadi gue ada satu rumah kosong muat 6 mobil gitu. Jadi kan ada rumah sakit juga di situ. Jadi rumah sakit kalau nginep. Jadi gede lah bayarannya. Kalau rumah sakit nginep udah pasti 30.000 satu mobil kan. Sebulan berapa itu kalau 200.000 itu ya bro? Iya 8 jutaan. Sebulan. Buat lu sendiri? Iyalah, mau kasih siapa lagi? Terus kan enak tuh kerja, kenapa lu harus ke security? Hah? Karena om-om gue ngeliat kayaknya anjir nih, nggak bener nih, duitnya habis buat minum gitu-gitu. Iya, pergaulannya makin nggak bener gitu. Oh duitnya keras. banyak tapi larinya kacau. Minum apa segala macem lah. Walaupun lu dari Lampung minum di sini, iya, ternyata malah makin parah. Mati nyokap gue ternyata lebih bebas di sini. Tidak ada orang tua. Oma masih bisa dibohongin ya kan, orang tua kan susah ya kan. Keputusan nyokap gue nyari sini salah ya kan. Tapi lu lebih seru di sini. Lah. Lebih bebasnya sampai sakit kan gue tuh. Sakit apa? Masuk rumah sakit gue di rumah sakit JRC itulah, WHO yang ini kerja sama WHO tuh. Gara-gara kebanyakan cimeng. Bisa orang cimeng jadi sakit. Gua nggak tahu Bang Pras, mungkin banyak hal kali ya. Tapi setahu gue yang terakhir gue pakai itu yang dari lama. Gue nyimeng dari kelas 1 SMP dulu. Iya, ini kan zaman dulu ya. Nyimeng ya, tamat SD nih ya. Tamat SD, kelas 1 SMP. Gue ingat banget sumpah ini cerita beneran ya. Gue nyimeng pertama gue ingat banget Jumat sebelum sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat. Lu Muslim Kristen? Bokap Katolik, gue Islam. Bokap Katolik, lu Islam. Terus lu sholat waktu itu? Iya sholat tapi ketawa-ketawa gimana sih? Kita nggak sih kalau zaman SMP kan ada di dalam SMP kan ada masjidnya kan? Ada masjid. Karena gue tuh alhamdulillah sekolahnya sekolah bagus gitu. Itu siapa yang ngasih? Iya teman-teman aja. Ada teman-teman namanya Mario Kempes. Lu langsung Mario Kempes. Panggilannya Mario Kempes. Panggilan. Temen gue tuh. Gue nama aslinya sampai lupa sekarang. Tapi lu tahu Mario Kempes. Dia. Kata dia ini nih, kalau ngisep ginian ketawa mulu, dia bilang gitu. Wah masa sih? Lu langsung mau? Iya. Anak seumur itu kan, happy lah. Padahal ngerokok udah juga. Kok udah colong-colongan. Nah, ngisep dah tuh berduaan sebatang de sholat Jumat. Kalau di dalam masjid SMP kan ada yang azan kan anak-anak kita doang ya SMP. Lo tau sih anak SMP kalau azan kan ada yang nggak merdu kan ya. Iya. Nah orang azan kita ketawa anjir. Itu gua main nangis ketawa itu. Gila loh itu. Itu dosa gua paling besar tuh ngetawain orang azan. Maksud gua anjir tuh SMP itu. Aduh anjir. Itu pertama kali dan keterusan. Ya kalau kata orang katanya kalau orang mabok katanya gara-gara masalah rumah, gue mah karena suka dulu kayak gimana sih? Karena suka nggak karena masalah seneng aja iya, gitu. Senang gitu maksudnya. Lu pasti ngalamin, lu kalau lu mabok iya, karena seneng nggak pernah yang dulu itu ya yang wow keluarga gue kenapa ini gue pakai gitu nggak ada gue nggak. Jadi emang buat rekreasi ya. Iya bener. Tapi kan nggak dari SMP juga. Tapi sebenarnya cepet gue akhirnya dari SMP umur 21 apa 22 ya stop dah, bener-bener bersih sampai sekarang. Itu lu kecanduan parah waktu itu. Iyalah karena dari SMP nggak berhenti. SMP itu lu nyari di mana? Coba gue tanya maksudnya. Di daerah kan cepet ya begitu gitu ya. Iya lu bukan di Padang aja masih cepet kan. Iyalah. Padang ke Lampung berapa jam ya kan? Kan Aceh dulu kan jalannya tuh mampir-mampir tuh Padang, Medan, baru Jakarta ya kan. Kan tuh melewati berapa pulau itu kan. Ganja itu jalannya baru ke Jakarta. Iya. Pasti mampir-mampirnya orang Sumatera lah ya. Sumatera udah pasti lah. Sumatera ya. Bukan hal umum kayaknya anak Sumatera gelek dulu tuh. Iyalah. Apalagi zaman-zaman gue ya kan. Iya 90-an ya. Iya. 90 anjir. Tapi lu kalau 90-an itu enggak sampai ke Putau? Sampai juga. Gua ke Putau tuh masih terlalu kecil gua. Masih usianya tuh masih takut. Kalau abang-abangan mati gitu kan kita takut kan. Tapi ada abang lu mati. Nah, banyak. Iya, gilanya abang-abangan mati mah ada lah, pastilah. Wah gila. Ya gimana sih lagi gila-gilanya kan tahun segitu kan. Iya. Om gua ada mati satu, pecah pembuluh darah gara-gara Putau. Gila sih.
Gue minum ya karena ngeliat orang rumah minum, gimana? Ya, orang di rumah. Bokap gue Natalan minum. Oh iya. Iya, Natalan minum. Kakek gue pejuang ya kan, habis trauma-trauma masa lalu bunuh orang gitu kan. Tentara-tentara zaman dulu kalau kumpul udah pasti minum. Ya tentara-tentara pejuang itu. Kan alat musik banyak di rumah kan. Keroncongan tiba-tiba kalau musiknya kemana udah pada gitu. Udah gitu dari kecil lu lihat gitu ya. Gua lihat nonton itu dari kecil. Oke, ya wajar lu kepengaruh gitu ya. Oke. Mulai minum. Nah, jalannya itu dulu ngerokok mungkin ya. Jalannya ngerokok, minum. Rokok kan dari ambil puntungan bokap bisa itu kan ya. Iya betul. Gitu puntungan iya. Masih zaman Commodore gua tuh. Gua enggak tahu apa rokoknya Samsu apa gudang garam merah gitu. Untungan dulu tuh. Iya, gara-gara orang tua juga. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ngerokok depan anak kalian, jangan samping. Kalau di depan banget ya batuk lah dia, di belakang ngerokok. Aduh, susah. Tapi gue sampai sekarang nggak pernah ngerokok depan anak gue. Lu nggak pernah ngerokok depan anak lu? Berusaha sebisa mungkin nggak ngerokok depan anak. Anjir, gue ngerokok lagi depan anak gue gimana ya? Iya. Gue bilang permen kali ya. Permen yang enak. Nah, cuma permennya keluar asap. Bisa lu ya nggak ngerokok depan anak ya? Sebisa mungkin gue menghindari itu gue. Karena kemarin kejadian anak gue waktu kelas 1 SD udah mulai ketahuan ngerokok. Si Bob tuh yang ada di konten gue, si Bob. Iya, anakku udah mulai ngerokok kelas 1 SD. Kan trauma kan gue jadi kan. Jangan sampai jadi kayak gue nih. Iya. Kayaknya gue pernah ada di posisi ini. Gitu. Anjir. Terus kok bisa ketahuan? Ya biasa, ibu-ibu kan istri gue kan. Kayaknya kalau di mana-mana istri kayaknya intel ya di mana-mana ya. Iya, feelingnya lebih kuat ke anak ini. Iya benar. Dia yang tahu. Itu ketahuan ngerokok di lapangan bulu tangkis sama teman-temannya juga. Ya kayak kata istri gue gini, joinan gitu kan sih. Saya datang join gitu. Rio Junior, gila. Sama gak trauma, coba gue trauma. Jadi lu ada ketakutan dong ya? Takut banget dong. Anjir, anak gue gimana nih gedenya? Sama. Takut banget gue. Gue pernah marah, anak gue bilang bacot gitu. Gue diem tapi air mata jatuh di sini. Anjir dikatain bacot sama bocah aja. Lu kan gue yang buat bangsat. Kok ngatain gue bacot sih? Aduh anjir. Ngeri ya kata-kata ini ya. Ya begitulah. Kayaknya gue makin hari juga harus makin sadar kalau gue adalah seorang bapak. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Iya anjir. Ya terkadang dia juga buka YouTube bekas dari emaknya ya, sisa-sisaan tontonan PWK ada di sini di handphone kan. Wah, bangsat. Oh, bokap gue anjing juga nih. Aduh, ngeri gue kalau PWK tuh selalu gue perhatiin banget tuh ada anak atau enggak. Bahaya. Sekarang gue mau sopan . Jadi kelanjutan cerita gimana? Biar kita bikin dingin aja nih. Bokap gue kaku banget. Oke, dengan kecanduan itu akhirnya lepas. Lepas banget bisa gue akhirnya. Bisa akhirnya. Bisa. Setahun. Karena paru-paru lu kena. Iya luka gitu. Luka. Sampai ada di tahap gak tahu ya. Lu kunyah ya. sampai bisa gitu paru-paru lu luka. Enggak. Berarti kan cukup edik ya lu ya, ketagihan. Ketagihan, canduan dulu ya. Itu terus. Gak ganti-ganti lah. Ya sempat nyoba-nyoba yang lain tapi kayaknya nggak cocok. Apa tuh yang lain? Ya, kalau SMP kan biasanya dimulai tuh dari boti gitu. Boti. Lu kan ada namanya nipam tuh ya. Kalau digosok ke celana sekolah nggak pecah, orang pikir, bagus nih barangnya gitu tuh. Ya. Oh gitu ya. Zaman gue dulu gitu, tonton gue tuh anjing. Gue nggak tahu. Anjir. Sampai obat-obat juga dulu ya. Tapi tetap Cimeng nomor 1. Didukung sama nyokap dulu PLKBD, jadi bidan nyokap tuh kan. Oh lucu-lucu obatnya. Asisten bidan ya. Ada obat batuk namanya Destrok dulu kan. Kan kalau bidan asisten bidan gitu kan distokin di atur lemari gitu. Pokoknya semua hal kontrasepsi adalah gitu. Jadi kerjaan gue dulu sekolah itu bawa kondom 6 biji, jual-jualin ke teman-teman yang nakal. Jual kondom. Alah. Ya, dari orang tua. Iya, dijajan goceng ya kan. Ya kan, goceng dapat apaan sih? Pacar punya ya kan. Ya, salah satunya maling lah ya. Walaupun maling ibu sendiri lah. Maling duitnya nggak mungkin, produknya aja lah ya.
Iya. Obatnya dulu juga lu jualin. Gua pack-packin lah tuh 10 kan ada plastik obat kan. Krek jual sekolah. Goceng yuk mabuk gerai gitu. Destok. Dari SMP tuh kerjaan gua tuh tambah duit jajan. Pakai obat ibu sendiri anjir ya Allah. Kondom itu kejual terus. Iya. Zaman gue tuh ada yang dia mungkin nggak berbuat tapi buat gaya-gayaan. Ya kan banyak tuh anak sekolah gaya-gayaan kan. Buat ini bukan pamerin gitu. Padahal makainya nggak bisa sama dia. Gitu. Nggak muat aja. Gitu doang. Kita ada STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Oke. Adit Young 92. Oke, hal yang paling random yang dilakuin si Bob. Nih anaknya yang selalu masuk konten dia nih. Calon-calon pengganti Rio. Coba. Hal paling random. Apa yang dilakukan paling random ya? Si Bob. Apain dia? Itu paling random banget mah, yang paling ngebantah gue lah. Suka lu ngasih tahu apa udah mulai bantah. Sama yang terakhir paling random tuh dia nontonin tuh YouTube bule itu loh, bule tapi ngomong bahasa Jawa. Kan lu gue itu ditonton sama dia. Tiap hari lagi random kayaknya tonton. Gue tahu dia mau les bahasa Jawa atau gimana gue nggak ngerti dah. Tapi nontonin orang bule. Orang bule iya, aneh banget. Aduh, channelnya diganti marah. Aduh aneh banget anjir. Hal yang paling random dilakuin si Bob itu yang paling random. Iya. Sekarang dia umur berapa sih? Pasti guys dia 9 dia. Wow, ntar lagi tuh. Iya, 9 tuh, tahun. Lagi pengen taunya segala hal itu kayaknya. Tapi udah anjir yang tahu. Emang kalau anak udah tahu duit nyebelin ya. Oh dia udah mulai tahu duit. Itu satu konten 20.000 tuh. Gue bayar profesional. Dia minta tuh ya. Ada lah perjanjiannya lah, kata dia gitu. Gila sih Bob anjir. Karena diajarin gitu kali ya. Jadinya nagih terus. Iya, menurut gue dia anak yang sering bikin gue nangis terharu dia tuh. Salah satunya ya. Nggak nyangka lu ya. Nggak nyangka gue. Gue tuh sampai waktu juara suci kemarin tuh. Dia ternyata istri gue ngirimin video. Kan gue masih nggak di rumah lah, ngirimin video. Terus isinya tuh dia lagi nontonin gue stand up di YouTube gitu. Terus dia bilang, oh mbok bangga sama papi. Video pas juara itu. Terus gue pulang, anjing nih momen sedih lah menurut gue. Gue pulang, terus dia peluk gue gitu. Satu-satu kata yang mutiara banget yang gue pikir sampai sekarang tuh, mbok bangga sama papi. Anjing tuh air mata gue tahan supaya gak nangis anjir. Tuh anak ini bisa ngomong kayak gini nih, kena obat-obatan atau gimana gitu gue. Aduh, ini dia tulus sekali ya. Ini kan dia ngomong gitu. Gitu Bang Pras. Anjir. Selama ini tuh belum pernah kata-kata itu keluar dari mulut dia ya. Selain bacot apa segala macam, itu tiba-tiba dia meluk gue tuh, mbok bangga sama papi anjing tuh. Gue nahan air mata sampai nyembung tuh gue. 20.000 dong dia. Enggak, pas udah lepas baru ada goceng enggak gitu. Wah gila sih kalau anak ya. Aduh gua lemah gua. Iya. Oh iya gua kalau udah ngomongin anak tuh akhir-akhir ini gua juga apa-apa langsung pengen pulang ke rumah ngeliat perkembangan anak gue yang masuk 6 tahun. Pesat banget dia udah bisa main biliar bareng gua di online gitu. Oh iya itu. Anjir. Terus main game bareng juga salah satunya. Ngasih reaksi apa anjir. Manusia nih bro. Iya. Gue kalau dulu kan karena masih bocah ya kan. Sekarang udah benar-benar bisa interaksi sama kita tuh kayak, wah gokil. Nah itu sih. Kalau anak gue sih hal paling random dilakuin waktu gue minta ikut. jadi gue lagi dia bangun kayak masih bocah nggak tahu ikut kata dia. Kira lagi nge-game sekali gue. Lagi main gitu. Tapi emang panik ya kalau ada bangun ya. Wah lagi playground nih anjir. Itu sih yang paling random. Ya ada lagi Bang. Ini bukan security nih, ini di sub nih. Di sub kayaknya. Ini di sub yang keren nih, mantap. Bang, itu. Dimas Dokoi. Ya gitulah. Bang, satpam itu cita-cita atau pilihan hidup atau memang nasib, Bang? Satpam ya, kejebak ya kayaknya. Kejebak. Jadi gua kan dulu, lu tuh masuk satpam kenapa? Bisa lulus. Keluar dari dulu. Terus kerja di restoran tuh gara-gara berantem. Lu sempat kerja berantem keluar. Kenapa lu berantem? Burgernya kurang ini? Bukan, ngatain kasirnya bangsat gitu. Lu gitu ya? Kenapa? Pesanan kan ini kalau lu masuk kan ada mikrofon gini kan. Iya.
Dia ordernya salah tuh. Pertama one burger gitu kan, biasanya pakai bahasa Inggris itu. Oh, burger udah gue bikin. Begitu burger keluar, cancel. Kalau lo masuk restoran kayak itu ada pass-through gitu yang Thomas Aim tuh. Gue buka kepala gue masuk basap gitu. Terus keluar lagi gitu. Dikasih anjing emosional banget lu ya. Iya. Terus gimana, dipecat langsung? Pecat. Terus emang gue tuh kayaknya kerjanya aneh gue. Gue pernah Bang Pras, topi ayam gue kegoreng. Topi ini kan gue kitchennya kegoreng Bang Pras, anjing. Topi ayam, lu ngantuk? Bukan, gue gini gitu. Bukan, gue masuk siang. Jadi gue punya CS namanya Denny Pecun, temen deket. Mantap. Siapa? Denny Pecun, temen deket gue. Denny Pecun dia bilang, dia masuk siang datang udah bawa Manson. Minum lah kita di lantai 3 Kelapa Gading, minum Manson, duk minum Manson berdua tuh. Pokoknya troublemaker di Mall Kelapa Gading tuh gue berdua tuh. Kita pernah bikin nutup Excelso, tempat ngerokok Excelso, terakhir kita bikin tutup gara-gara itu. Gara-gara kita berdua anjir. Terus minum Manson, terus si Denny ada cimeng sebatang. Udah minum cimeng lagi. Cimeng berdua, rame masuk restoran udah jadi kan. Jadi nih kan. Gesit banget pasti. Iya kan. Goreng ayam orderan banyak kan kayak gitu kan. Nah di sini ditepungin gini-gini set gini-gini set. Gini-gini. Ku goreng topi gini langsung waduh ku goreng topi gua angkat pakai spiteng gini matengnya gitu kegoreng anjir kegoreng topi lah mabuk gila aduh anjir kita tuh berdua yang terus ketahuan tapi ya udah ya ketahuan lah tim rusuh kita tuh tukang jualin minyak dulu tuh iya maling berdua tuh maling bener-bener maling anjir ada karyawan tolak anjir ada banget kalau kita kok bisa lu jual tapi kita berdua tuh punya prinsip anjing kerja diteken masa nggak nyolong gitu prinsip lah anjir ya. Gaji kecil anjir kerja diteken nyolong lah anjir solusinya. Iya sih. Tepung-tepung kita jualin anjir. Aduh gila. Gue pernah bawa tepung 1 bajai. 1 bajai. Iya. Itu anjir. Itu 1 restoran lu colong anjir. Ya Allah. Kan 1 bajai tuh kita jualin di Kampung Melayu 1 tergantung 7.000. Iya. Buat mabok duitnya. Ya Allah. Iya. Itu dipecat masuk satpam tuh gua. Nah, satpam ini masuk satpam. Om gua udah anjing nih anak nih gitu kan keluar kan. Lu jadi satpam mau enggak? Udah dikasih waktu 2 minggu gitu gua olahraga sebelum dipecat kan kasih waktu 2 minggu tuh. Masuk satpam. Gua tuh semuanya lulus gua ujian. 1 doang wawancara gua enggak lulus. Gara-gara 1 pertanyaan, bolehkah setelah sholat asar sholat sunnah? Gue bilang boleh gitu. Ya Allah. Nggak jadi diterima anjir. Kenapa pertanyaannya itu? Nah, gue nggak tahu deh itu. Dan itu dia tahu nggak agama lu benar Islam atau Kristen? Kalau dia kan nanya ke yang Kristen. Di form pendaftaran kan Islam kan. Oh iya. Gue kirain buat semuanya. Iya. Gitu kan. Terus anjir gue nggak diterima. Om gue ngaku. Gara-gara itu doang. Tapi nyogok gope lolos. Lu sogok gope. Jadi gue sama 15 tahun nyogok gope itu jadi satpam. Emang mafia nih orang satu nih. Lu sogoknya gimana kok bisa? Lah om gue juga satpam kan. Jadi udahlah kerja sama komandan di situ lah nyogok gope jadi masuk tuh. Nyogok gope doang. Ya, ngebayar 15 tahun lu bertahan kan. Ngebayar 1 pertanyaan gope anjing. Gara-gara boleh ke sholat asar sholat sunnah itu. Berarti itu cita-cita, berarti enggak itu lah. Pilihan hidup berarti ya jatuhnya. Ya udah karena ya udah ini adanya inilah jalan lah gitulah gitu. Selagi bisa hidup ya. Iya, konsep dan visi orang perantau banget, Bro. Iya. Ya ngapain kita kesini jadi perantau gila? Iya, kalau nggak kerja mau ngapain? Perantau gila. Jakarta gitu. Perantau gila. Perantau bener kayak gitu tuh apa aja gitu kan. Tepung, minyak. Perantau bangsat. Ya, geser ada lagi dari Revkianda. Si Bob kalau gede suruh jadi satpam juga atau komandan satpam, Bang? Enggak lah. Pasti nggak mau deh, pasti pengennya apalah. Dia aja umur
TK 5 tahun ngomong sapam Pak Setan. Pak Setan. Kayaknya nggak mungkin jadi sapam gedenya. Nggak mau lo ya? Ya gue sih ngebebasin aja lah ya. Terserah dia asal bahagia dan jadi orang baik ya. Itu nggak ngerugiin orang lah gedenya. Amin. Tapi kenapa pertanyaan gue kalau satpam itu, lu juga sempat mikir nggak sih? Kenapa kalau di film atau sinetron dia selalu ngejar maling, bro? Iya juga ya. Iya kan. Gak pernah dia yang benar-benar nangkap, dia mukulin. Keren gitu. Selalu dia, kemana? Gitu kan 2 atau 3 satpam gitu. Di mana-mana tuh. Film Tuyul The Bayul sering banget gitu. Makanya. Gak pernah ada di dunia ini film satpam serius gitu, nggak ada ya? Gak ada, bro. Iya, tentara ada serius gitu. Ada, polisi ada. Kalau film satpam polisi tuh. Iya. Satpam nggak ada, cobalah produser. Iya, bikin lah. Hargai ini satpam. Satpam itu juga keren loh. Kasih goceng manggil bos. Iya. Kalau ada film satpam seru kan kocak ya. Kalau Abri kan pamitan sama istri kan. Sayang aku mau berangkat ke medan perang. Kalau satpam beda tuh pamitan set. Sayang hari ini aku sip malam. Kamu hati-hati di rumah ya. Karena aku nggak ada di rumah nih hari ini sip malam. Kan gitu adegannya bagus tuh ya kan. Kasih musik drama-drama gitu ya kan. Kalau tentara kamu mau perang lagi. Iya. Kalau security kamu mau jaga lagi. Iya nih. Lucu banget dibikin scene kayak gitu anjir. Terus kasih drama sampai mulai. Tit, suhu kamu 36, kamu sehat. Gak pistol ya. Termogan. Aduh, anjing. Ya Allah Tuhan. Begini seru banget hari ini. Geser lagi. Duh, satpam lagi bang. Cerita teraneh pas jadi satpam apa? Cerita aneh apa jadi satpam? Itu 3 hari nggak pulang gua. Kenapa? Main judi. Bangsat. Gua kira ngejaga. Bangsat. Main judi lagi. Kok bisa? Liga Champion. Piala Dunia. Ya gue pernah jaga di Satu Mandiri daerah Jakarta lah, gue gak sebutin. Di lantai 3-nya itu ada biliar. Di lantai biliar itu semua tuh, pokoknya random lah. Cowok-cowok di situ jarang pulang gitu. Dari mulai head teller, customer service-nya, orang kredit. Karena kita tahu hobinya sama, main QQ, judi. Nah gue sebagai siapa yang menjaga, wah seru nih gitu. Ikut lah. Jadi kalau gak punya duit gede, main biliar dulu tuh. Set, nyari duit, kan duitan tuh cekian biliar. Duitnya kumpul, main masuk meja judi gitu tuh. Ternyata kita sadar udah 3 hari kita di situ. Anjir. Lu gak dicariin? Lah gua kan belum nikah pada saat itu kan. Oh lu belum nikah. Oh masih bujang. Tapi kan mereka nih handphone bunyi mulu nih. Bener mana lembur. Padahal anjing masih gini gitu. Nyari kiu anjing. Itu. Iya. Lu juga pakai baju dinas tuh? Iya lah. Yang namanya judi ini siapa ya? Iya. Aduh, emang kocak. Ya wajar sih lu jadi stand up comedian dengan persona security. Untuk para security Indonesia, kalian punya ini nih, punya apa namanya ya? Punya icon. Nah, dia ini orangnya nih. Berarti udah siap banget baju siapa sih logo gue ya? Logo lu, muka lu. Lagi megang untuk ini. Geser. Kenapa nggak bikin lagi show di lampu merah, Bang? Ya. Oh itu kan Yono sebetulnya, Yono Bakri. Bukan Rio. Gue cuma diajak kemarin tuh. Itu idenya si Yono kan? Awalnya Yono bikin. Dan itu viral kan di mana-mana. Yono tuh tembus berapa juta, 1 jutaan nonton lah di Instagram tuh. Terus diajakin. Lu kenapa mau? Hah? Kenapa mau lu? Ya. Iya, Bang Pras, gue after suci nih bulan-bulan ini kan kerjaan udah dikit bentrok lagi ya. Gimana sih? Jadi banyak hai-hainya, banyak nongkrongnya gitu ya kan. Iya. Kadang nongkrong tuh ide-ide keluar. Makanya jangan stand up goblok, jangan. udah banyak bro, udah banyak yang lucu, banyak banget. Iya, lu pikir habis juara enak? Main juga sedihnya. Emang gak seenak itu ya? Gak seenak itu juga gitu maksudnya. Itu Yono lagi main ke kosannya Yono sama Ali. Tiba-tiba dia Yono, ya bang stand up di lampu merah ini maksudnya Kebun Jeruk, bukan Kemanggisan. Stand up lampu merah. Ya udah coba lah ikutin bikin konten itu. Jadi ke bawah aja itu mah. Terus maksudnya dengan seperti itu apa efeknya sekarang? Viral doang.
Iya nggak ada efek apa-apa. Yang viral kayaknya Yono juga. Di tempat gue biasa-biasa aja, cuma 15.000 yang nonton. Ini kita balik ke Suci. Lu tadi bilang nggak seenak itu ternyata juara. Iya. Lu nggak dikontrak Kompas? Kan non eksklusif kontraknya. Oh non dikontrak eksklusif. tapi non eksklusif. Non eksklusif. Tapi ada aja terus. Ada sih kalau kerjaan. Bukan maksudnya nggak seenak itu dalam artian kan banyak orang nih di Lu luar jadi sana. beban gak juara? Lumayan loh bang, lumayan banget itu. Iya. Di awal-awal tuh sampai gue kadang-kadang anjir nih orang ekspektasinya terlalu tinggi kadang-kadang kan. Sampai gue jadiin materi yang gue tulis materi yang begini nih. Lu ketika gue di Suci, lu tuh nggak tahu di balik itunya. Ketika gue tuh emang dapat hal yang kebetulan semua. Kebetulan premisnya jelas, personanya jelas, dibantu sama tim kombut yang jelas. Ada Awe segala macem. After Suci kan tim kombut gue Wahyu, Diki Manga, emang gue tahu anjing ya kan. Udah berubah semua. Gitu maksud gue. Oke. Ya karena perjalanannya Rio ini gue tuh baru engeh waktu lu cerita di kantor Comika. Oh iya benar. Anjir gue baru engeh waktu itu. Sorry, waktu itu gue lagi mabok. Jadi teman-teman yang nggak tahu nih ada audisi ini kan. Audisi Panji ya? Bukan. Ini apa? G-Confess apa? Bukan. Apa gitu ya? Yang Kuningan City tuh. LSD. Local LSD. Stand Up Day. Local Stand Up Day. Jadi gue masih lokal heroes di Jakbar. Audisi. Head to head lah gue sama Opang Apung tuh dari Ciledug ya kan. Iya. Jurinya ada lo sama Heri Hore. Heri Hore milihnya katanya gua. Tekanya lo milihnya Opang Apung kan. Terus ya udah itu momen nangis gua gara-gara stand up itu. Padahal dikit lagi ya. Gue pengen ngerasain panggung, wah ribuan orang nonton nih gitu. Iya. Gagal di situ. Duh, gue tuh ya abis Terus lu meluk gua kan, terus wah anjing mulut tuh bau anggur kan. Sorry ya. Hari ini lu emang ini lebih cocok mana nih anjing bau anggur ya. Anjing. Ayo ya tuh buat gue ya. Ini gue ya oke ya. Buat gue ya. Mah lu masih stand up mental mati gue anjing gue sakit ini. Tapi itu pecutan bagus buat gue. Pecutan banget kan. Ya kayaknya semua komik harus ada titik balik lah, titik balik atau titik terendah. Karena waktu itu lu berdua sama si Opang Apung itu sama-sama pecah. Kalau nggak salah lu ada yang miss apa Miss gitu. Miss closing. Walaupun gue semabok gue tuh tahu dengan titik tawa walaupun mata gue setengah lihat lu nih. Dar bagus. Enak closing kuring nih gimana ya. Debat gue masih ini sama Heri Hore. Gue si Rio dah. Ya tapi mau gimana namanya kompetisi. Jadi dulu gue punya misi kan. Jadi mana yang sejajar sama gue harus salib tuh. Mana sejajar sama gue. Sekarang Opang Apung gitu ya. Udah bisa ngomong dada dong gue ya kan. Iya kan udah bisa dong. Sekarang emang dia nggak stand up lagi. Opang Apung bisnis apa kayaknya Bang. Ada mulai itu musuh terberat lu kayaknya dulu karena head to head mulu kalau di lomba kan sering banget ketemu gitu. Iya ternyata. Itu gue pulang sampai meluk anak gue tuh papi gagal gitu. Nangis gue anjing. Gue ketemu si Bob ntar gara-gara lu nih. Gue terpaksa bilang bangga pas dia juara. Anjir. Oke, ada lagi? Ada nggak sih Bang pengalaman hidup paling kocak atau tolol yang pernah dilalui? Wah banyak ya. Banyak bro, ini semuanya udah ceritain dari jarinya putus sebuah kegoblokan. Tolol itu ya. Masukin jarinya ke rantai ya gulung lah bro. Ya Allah, lu tuh mabuk tuh emang suka bermenung ya. Ada dulu temen gue yang mabok tuh minum apa cipeng, terus tiba-tiba diem. Ayo bro, enggak aku sini aja. Awalnya aktif tuh. Ada juga orang dikasih itu terlalu aktif kayak lu. Dimasukin ke rantai anjir. Apalagi paling tolol yang kalau mabuk itu dulu ada SMA tuh tolol banget sih. Ngapain? Kita minum berenam. Minum lu banyak tuh minum bawa karena ada temennya orang kaya kan, bawa satu kayak dus-dusan gitulah, biar minum tiba-tiba jam 12 malam pesawat-pesawatan gitu-gitu pesawat-pesawatan bukan aneh kan itu paling tolol itu ya gue lakuin seumur hidup. Tiba-tiba ada yang jadi pilot, aku pilotnya orang mabuk ya kan ada yang mandi pokoknya aneh tuh. Ada mandi bangun tengah malam. Gue setuju yang mandi karena gue juga gitu. Nah kemabukan gue pasti mandi pasti ada segernya. Iya kan.
Kalau mabuk paling parah gue ada tuh minum bir. Masa bir lu mabok? Bang, sumpah. Kembung kali. Natalan tuh. Natalan minum bir gua. Minum birnya udah yang kayak dituangin ke ember gitu tau gak sih? Karena banyak banget yang Natalan orang kaya nih. Cemplung. Kagak ini sih. Ada dulu pokoknya birnya orang kaya lah. Di komplek tante gua tuh. Minum bir. Itu minum bir maboknya 2 hari gua, Bang. Anjir, sakit kepala tuh kayak di sini tuh kayaknya tuh gue tuh muntah sampai nggak ada isinya tau gimana sih ya? Sampai gitu ya gitu. Iya sampai nggak keluar iya, aja. jam 3 pagi kita doang yang paling berisik, orang pada itu kita masih berusaha untuk ngeluarin yang ada di sini anjing itu. Sampai bener-bener ternyata obatnya minum teh panas. Oh iya, teh panas. Yang itu kayak kita muntah tapi gigi belakang sampai kram tuh. Iya. Gitu anjing tuh bir sumpah gua. Dari situ gue minum bir anjing, bir nih kacau nih. Ternyata gue selama ini minum Manson, Anggul, bir anjing yang udah kebanyakan. Kebanyakan itu ya. Anjir kalau mabok sih. Ya, gue tuh suka memflashback diri gue yang dulu. Kalau sekarang kita udah gak mabok kan? Iya betul. Kalau mabok zaman dulu tuh ceritanya mah aneh-aneh. Gue pernah ketok rumah orang, salah rumah. Mabok di Ciganjur. Rumahnya sama semua kan pintunya nih. Mabok tuh ada kayak lahan pisang-pisang gitu yang kayak orang beli tanah kapling tapi belum dibangun. Minum lah situ sama sepupu gua minum pulang jalan ngetok rumah. Ima Bu Joko yang keluar anjing. Oh anak goblok gua. Jam 3 pagi, jam 2 pagi tuh ketok-ketok. Karena pintunya sama anjing ya kan. Orang mabuk kan gak bisa bedain mana yang pintu kita ya kan. Anjing dibentak-bentak orang jam 3 pagi. Jalannya susah ya, pulang ngerayap ngomong itu. Aduh, karena zaman gue minum kalau belum jadi abri, belum jadi tentara, istilahnya ngomong gitu. Kalau belum ngerayap, belum berhenti. Kita minum tuh anjir emang. Gue pernah cerita juga sih, terakhir gue bener-bener muntah tuh dari rumah Uus itu yang udah nggak tahu ngeluarin apa. Iya. Mana ini air udah gak, tapi kok pusing ya kan. Aduh anjir. Ya kayak dicolok pakai tangan tapi udah gak ada isi. Colok pakai tangannya ketelen. Geser. Bang Rio, beban gak sih jadi juara 1 udah jelasin tadi. Ya, beban semua komika sih menurut gua. Regen pun juga setahu gua waktu tur KFC jagonya komik kan lumayan banyak tuh, kota 14 kota bareng Regen tuh gua. Regen tuh nggak pernah mau headliner, nggak pernah mau yang cari aman lah dulu karena beban dia dengan juara 1. Tapi gue percaya setiap orang juara 1 berarti adalah orang yang cocok di posisi itu dan bisa mempertanggungjawabkannya. Amin. Gue yakin semuanya. Si Regen gue selalu bilang anjing lu juara 1 kenapa nggak mau headliner lu goblok. Mas gue lu aja. Lama-lama mental kebentuk. Emang udah juara 1 namanya. Gimana? Ada hal serem apa pas tugas jaga malam bang? Emang ada. Mabok kali lu? Enggak, kalau ini udah pas jadi sapam udah insaf ya. Udah nikah soalnya. Terus apa sih kalau hal serem ada di Kebon Jeruk tuh gua jaga. Jadi Kebon Jeruk tuh banknya udah termasuk ruko lama gitu lah. Awalnya tuh emang gua nggak terlalu percaya lah gitu-gituan. Kan dulu ada telepon kantor kan bebas ya. Jadi gue udah jadi sapam. Jadi jam 11 udah nelponin teman-teman gue cewek yang nakal-nakal tuh. Kan dulu banyak tuh teman-teman restoran yang nakal gitu. Ngomong jorok lah biasa. Kita jaga sendirian, nggak diatur orang. Jadi kan nelpon ngomong jorok gitu. 1:30 pagi gue tidur di sofa roti, ada sofa roti tidur gini nih. Melek. Begitu melek anjing ada orang tinggi 3 meter penglihatan gue ya. Terus ngomong gini doang nih matanya merah gitu. Itu gue kayak gak bisa ngomong yang pas anjing. Persekian detik gue kayak di mutu kayak di gitu loh kayak lu dicekik tapi jadi gitu. Kaku gue. Ingat banget kata-kata yang keluar dari gue tuh abis ngomongin Jablay Allahu Akbar yang gue Allahu Akbar gitu. Gue itu ya langsung set itu ya nggak tahu ajaibnya satu gembok kunci bisa kepegang gitu terus kuncinya bisa pas tuh kunci rolling door dan dulu rolling door zaman dulu kan masih besi ya bukan yang aluminium keangkat pakai tangki grek gitu anjir gue keluar sampai jam 4 pagi gini depan kantor tuh udah apa ya anjing gue ditakutin apaan ya anjing goblok banget gue tuh gak ada nelfon ngomong-ngomong emang bahaya kalau jam segitu
Keluar beneran. Merenung gua ini. Oke teman-teman, tepuk tangan dong buat Rio. Seru sekali hari ini teman-teman. Ceritanya kocak-kocak. Gue tuh sempet mikir daripada stand up-nya yang dibahas, mending kehidupannya yang kayak gini nih yang sebenarnya ditunggu teman-teman. Oke, lu sukses terus. Amin Mules. Terus dulu dong. Mantap. Ini salah satu komika pejuang kompetisi dari dulu setahu gua. Dengan konsistennya dia bisa juara Suci. Berarti tidak menutup peluang dengan teman-teman semua. Iya. Tapi akhirnya ini sudah susah sih, Bro. Banyak komika banyak banget. Lucu-lucu lagi. Baru mau belajar sekarang. Ya mending udah kerja aja. Daripada sekarang latihan. Kalian ngantri udah banyak banget. Udah ngantri banyak banget. Udah ada mau liga komunitas, Suci baru lagi. Iya. Makin banyak makin ya begitulah teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terus komen siapa lagi yang harus kita undang. Lu minta satpamnya dong, satpam Suci, satpam ini, satpam. Gua datengin nih. Oke, siapa lagi? Komen teman-teman. Jangan lupa juga beli merchandise dari Khas Kreatif, ada PWK dan juga Maling. Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.